welcome back to my channel. Okay, today we will learn about the recount text. At the end of this lesson, student will be able to write a simple recount text based on past event or experience. Okay, recount text. Text which tell about the something happened in the past. Jadi, recount text itu adalah sesuatu teks yang membahas tentang masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan, kejadian yang sedih, atau sesuatu yang bersifat fakta dan juga imajinasi. Kita lihat pertama. Seperti contoh, ketika kalian liburan bersama dengan keluarga, atau pergi melihat zoo bersama dengan teman-teman, atau sedang camping bersama dengan teman-teman, dan bisa juga membahas terkait dengan hal yang menyedihkan seperti contoh ketika kita sedang jatuh dari sepeda. Nah, ada 4 tipe pada recount text. Yang pertama, personal recount, di mana personal recount ini menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan buat seorang penulis. Lalu yang kedua ada factual recount, yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi factual recount ini menuliskan sebuah teks di mana teks tersebut adalah menceritakan hal-hal yang sudah benar-benar terjadi. Seperti contoh, kejadian gempa bumi yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Lalu biographical recount. Biographical recount di sini menceritakan kisah hidup seseorang. Jadi, kita menuliskan kisah hidup seseorang. Seperti contoh, mungkin kita menuliskan kisah hidupnya B.J. Habibie, atau kita menuliskan cerita hidupnya Soekarno dan seterusnya. Lalu, imaginative recount. Imaginative recount di mana menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Jadi mungkin kita pernah, seperti contoh kita pernah pergi liburan, lalu kita menceritakan kisah itu, kita membayangkan kisah itu, lalu kita membuatkan sebuah kisah atau sebuah teks di dalamnya. Okay, the purpose of the recounted text: to retell past event or someone's experience, to give information of past events and entertain other people with someone's experience. Okay, let's see the generic structure. The first is the orientations, di mana orientations ini pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. For the example, like this. Last month, Alamsyah and his friends spent their holiday in Palu Island. And the second, the generic structure, the second is the event. The event is a rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. For the example, holiday in the Palu, Alamsyah and his friend had a lunch together. Then, and the second, then Alamsyah and Rian played toy ships on the lake. Jadi menceritakan kejadian-kejadian atau rangkaian peristiwa yang terjadi ketika liburan. Jadi itu contoh dari eventnya tadi. And the last, reorientations. Biasanya berisi kesan dari peristiwa yang ada di dalamnya. Seperti contoh, for the example, they are very happy. They are very happy because they are holiday with their friends. Okay, this is the example of the recounted text. The title is A Trip to the Zoo. Okay, see the paragraph or see the first paragraph. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Jadi di sana sudah dijelaskan bahwa yesterday ada keterangan waktu di dalamnya. Yesterday, my family and I. Yesterday itu adalah keterangan waktu yang terjadi. Maka disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation dari teks berikut. And then see the second paragraph. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. Until during the lunch, we feeded some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed.
So, disimpulkan dari paragraf 2 until paragraf 4 itu adalah event dari teks tersebut. Karena isinya menceritakan semua kejadian-kejadian yang terjadi selama proses atau selama mereka pergi ke zoo tersebut. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi itu diceritakan di dalamnya. Nah, kalimat terakhir atau paragraf terakhir di sini jelas sebagai reorientation, diperkuat dari kalimat tired but happy. When we return home, we were very tired but happy. Jadi walaupun dia merasa lelah, tapi dia bahagia, seperti itu. Jadi reorientation seperti yang pertama Mim sudah jelaskan di awal, bahwa reorientation di sini dia menceritakan terkait dengan perasaan. Jadi bagaimana perasaannya, seperti itu. Nah, untuk di teks berikut jelas bahwa perasaannya adalah capek tapi bahagia.